Halo para penghuni planet manapun, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan planet kalian selalu aman. Film kali ini akan bercerita mengenai seorang pemburu penyihir bernama Caulder yang diperankan oleh Vin Diesel. Caulder sendiri memiliki kehidupan abadi setelah menerima kutukan dari Ratu Penyihir yang telah dia bunuh ratusan tahun yang lalu. Dan konflik pun muncul ketika Caulder harus menghadapi sebuah sihir hitam mengerikan, di mana kekuatan sihir itu mengingatkannya pada sang Ratu Penyihir yang telah dia bunuh ratusan tahun yang lalu. Jadi, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai film The Last Witch Hunter. Berawal pada abad ke-13, di mana terlihat beberapa ksatria sedang mendatangi sebuah pohon tua yang menjadi tempat tinggal seorang Ratu Penyihir. Para ksatria ini mencoba membalaskan dendam atas kematian keluarga mereka akibat wabah penyakit yang sengaja disebarkan oleh sang ratu. Setelah memasuki pohon tersebut, mereka akhirnya berhadapan dengan sang Ratu Penyihir. Akan tetapi, satu persatu dari para ksatria itu tumbang di bawah kekuatan dari penyihir tersebut. Hingga tersisalah satu ksatria bernama Caulder yang berhasil membunuh penyihir itu. Akan tetapi, si penyihir tiba-tiba saja menghujam jantung Caulder lalu mengutuknya menjadi abadi. I curse you with life to walk the earth alone for eternity. Adegan berpindah di masa sekarang, di mana saat ini Caulder sedang berada di dalam sebuah pesawat yang terbang di tengah badai. Segera, Caulder bisa menyadari bahwa badai tersebut diakibatkan adanya kekuatan sihir dari dalam pesawat. Dengan menggunakan besi kecil serta segelas air, Caulder mulai mencari sumber kekuatan sihir itu yang lantas mengarahkannya kepada seorang remaja wanita. Dan remaja tersebut dengan cepat bisa mengenalinya karena Caulder adalah seorang pemburu penyihir yang paling ditakuti. Tanpa basa-basi, si remaja wanita kemudian menyerahkan bungkusan 3 batu sihir yang dia bawa kepada Caulder. Di sini, Caulder pun menjelaskan bahwa batu-batu sihir yang dibawa oleh si remaja wanita adalah batuan kuno yang bisa memanipulasi keadaan cuaca. Dan badai yang sedang terjadi di luar pesawat dikarenakan ketika batu sihir itu ditempatkan dalam satu bungkusan yang lembab. Sementara badai di luar pesawat terlihat semakin memburuk di saat Caulder sedang berusaha memisahkan ketiga batu itu dengan peralatan yang dia bawa. Namun pada akhirnya, setelah Caulder berhasil memisahkan batu-batu tersebut, badai yang ada di luar pesawat pun tiba-tiba menghilang, dan pesawat kembali terbang dengan tenang. Sesampainya di kota New York, Caulder didatangi oleh seorang pastor yang memiliki nama umum dengan sebutan Dolan ke-36, di mana Dolan sendiri adalah nama yang turun-temurun diberikan selama 800 tahun terakhir kepada seseorang yang melayani Ordo Kapak dan Salib, serta membantu pekerjaan dari pemburu penyihir. Di sini Dolan ke-36 bermaksud untuk pensiun dari pekerjaannya setelah selama 25 tahun terakhir ini melayani dan bekerja kepada Caulder, serta menyampaikan bahwa Dolan ke-36 telah menunjuk penerusnya sebagai Dolan ke-37 yang akan melanjutkan pekerjaannya membantu Caulder. Sebagai rasa terima kasih, Caulder pun memberikan sebuah hadiah kepada Dolan ke-36 yang telah dianggapnya sebagai seorang teman, yaitu sebuah pena Waterman 402 yang sangat langka. Your initials engraved on it. Very rare. Probably lowered the value quite a bit. Not to me. Di malam harinya terlihat Dolan ke-36 sedang berada di ruangannya bersama dengan calon Dolan ke-37, di mana calon Dolan ke-37 inilah yang akan menjadi penerus untuk bekerja bersama dengan Caulder dimulai esok hari. Dolan ke-36 juga sempat memberi pesan agar Dolan ke-37 berjanji untuk selalu menjaga Caulder apapun yang terjadi. Setelah percakapan tersebut, Dolan ke-37 pun keluar dari ruangan Dolan ke-36. Dan di seberang jalan, terlihatlah seorang pria misterius yang sedang berdiri sambil memandangi rumah Dolan ke-36. Keesokan harinya ketika Caulder sedang memperbaiki beberapa jam antik, dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari pihak Ordo Kapak dan Salib yang mengatakan bahwa Dolan ke-36 ditemukan telah meninggal. Mendengar hal tersebut, Caulder pun bergegas menuju ke tempat di mana Dolan ke-36 akan dimakamkan, bersama dengan dilantiknya Dolan ke-37 yang disumpah untuk selalu melayani Ordo Kapak dan Salib serta membantu Caulder dalam segala keadaan. Setelah pelantikan itu, Dolan ke-37 bergegas untuk menemui Caulder demi memulai hari pertama pekerjaannya. di mana Caulder lantas membawa Dolan ke ruangan di mana Dolan ke-36 sebelumnya ditemukan meninggal.
Di sini mereka mencari clue mengenai sebab kematian dari Dolan ke-36. Awalnya, Calder tidak menemukan adanya indikasi kekuatan sihir di ruangan tersebut. Namun ketika akan pergi, Calder sempat melihat beberapa serangga aneh yang tergeletak di lantai. Menyadari bahwa seharusnya serangga itu tidak bisa masuk karena jendela serta pintu tertutup rapat. Calder pun akhirnya menemukan bahwa ruangan itu dipenuhi dengan kekuatan dark magic tersembunyi. Dari sebuah tanaman langka terlarang, sebuah kekuatan sihir yang sangat jahat. Dan kekuatan sihir itu terakhir kali ditemui oleh Calder ketika menghadapi Ratu Penyihir 800 tahun yang lalu. Di sini Calder juga menemukan tanda bahwa Dolan ke-36 sebelumnya sempat diikat pada sebuah kursi. Awalnya, Calder mencurigai Dolan ke-37 karena di malam sebelumnya diketahui bahwa dia sedang bersama dengan Dolan ke-36. Namun ketika Calder memegang tangan Dolan ke-37, didapati adanya luka bakar yang menurut pengakuan dari Dolan ke-37 ini, luka itu didapatkan ketika dirinya masih berusia 5 tahun. Di mana pada kejadian itu, dia kehilangan kedua orang tuanya akibat kebakaran rumah yang disebabkan oleh seorang penyihir. Dan Dolan ke-37 sendiri diselamatkan oleh Calder. Dan sejak saat itu, Dolan bersumpah untuk bekerja kepada Calder demi memburu para penyihir jahat. Di waktu yang sama, Calder juga mendapati bahwa pena yang sebelumnya dia berikan kepada Dolan ke-36 kini telah menghilang. Well, now's your chance. You can help me hunt the witches that did this. Calder bersama Dolan kemudian pergi ke sebuah toko kue yang terlihat sangat ramai pengunjung. Yang ternyata toko tersebut menggunakan kekuatan sihir untuk membuat roti buatan mereka terasa begitu lezat. Toko ini dikelola oleh seorang penyihir buta tingkat 14 bernama Max, di mana Calder lantas mempertanyakan mengenai tanaman dark magic yang sebelumnya dia bawa dari ruangan Dolan ke-36. Dan Max kemudian mengatakan bahwa sempat ada seseorang datang yang memiliki bau tubuh seperti tanaman arsenik, serta bau apel liar yang busuk. Tidak butuh waktu lama bagi Calder untuk mencari tempat tinggal orang yang dimaksud. Karena arsenik digunakan sebagai pembalseman saat perang sipil, maka sudah dipastikan bahwa orang itu tinggal di rumah duka. Dan mereka hanya perlu mencari rumah duka yang memiliki sebuah pohon apel. Namun karena kemungkinan tempat ini berbahaya, Calder lantas pergi sendiri tanpa membawa serta Dolan ke-37. Adegan berpindah memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berjalan sendirian. Tidak lama kemudian, anak itu menemukan ceceran permen beruang yang mengarah ke belakang sebuah bangunan. Setelah diikuti, anak itu pun menemukan sebuah kebun pohon permen yang sangat lebat dan indah. Di waktu yang sama, Calder pun muncul dan mengagetkan si anak kecil. Bersamaan dengan berubahnya kebun permen itu menjadi sebuah kebun mati yang sangat buruk. Didn't your mother teach you not to eat candy from trees? Go home, kid. Calder kemudian memasuki bangunan itu dan segera dikejutkan dengan kemunculan seorang gadis kecil yang terlihat ketakutan ketika Calder mendekatinya. Akan tetapi, tiba-tiba saja gadis kecil tersebut berubah menjadi seorang pria dewasa dan lantas menyerang Calder. Pada akhirnya Calder pun menangkap si pria yang bernama Alec itu dan lantas menginterogasinya mengenai pembunuhan yang dilakukan terhadap Dolan ke-36. Awalnya Alec tidak mengakui pembunuhan tersebut. Namun setelah Calder menemukan pena Waterman yang sebelumnya dihadiahkan kepada Dolan ke-36 di tempat itu, Calder pun membawa Alec lalu menyerahkannya kepada para dewan penyihir untuk diadili. Di hadapan para dewan, Alec justru langsung dijatuhi hukuman tanpa adanya interogasi dengan siapa Alec bekerja sama. Hal itu memang sengaja dilakukan karena menurut salah satu dewan yang melihat takdir Alec melalui beberapa ramalan kartu, tidak menemukan adanya orang lain yang bekerja dengan Alec. Namun Calder menolak untuk mempercayai kebenaran dari kartu tersebut. Karena faktanya, Alec bisa menggunakan mantra berubah wujud yang tidak pernah terlihat lagi sejak 800 tahun yang lalu. You'll never see daylight again. Setelah proses pemenjaraan Alec selesai, Calder mendapati sebuah serangga yang hinggap di bahu salah satu dewan penyihir, di mana serangga itu adalah serangga yang sama yang sebelumnya ditemukan oleh Calder di ruangan Dolan ke-36. Segera, Calder bergegas menghampiri peti mati dari Dolan ke-36. Dan setelah dilakukan tes, ternyata diketahui bahwa Dolan ke-36 belumlah meninggal. Namun hanya diberi kutukan serangga wabah, sebuah dark magic yang dulu pernah muncul pada abad ke-13. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan si pelaku ingin menginterogasi Dolan ke-36. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apa sebenarnya yang ingin diketahui oleh si pelaku? Dan untuk mematahkan kutukan ini, si pelaku sihir harus segera dibunuh dalam jangka waktu 2 hari agar bisa menyelamatkan Dolan ke-36. Di
Di waktu yang sama, Calder menemukan luka pada jari Dolan ke-36. Segera, dia pun menyadari bahwa Dolan meninggalkan pesan menggunakan darah pada buku catatannya. Dan setelah diteliti, ditemukanlah sebuah kalimat yang ditujukan kepada Calder untuk mengingat kematiannya. There's only one way to remember my death. Calder kemudian pergi ke sebuah kafe yang mengkhususkan penggunaan ramuan sihir. Di sini, dia bertemu dengan si pemilik tempat yang bernama Chloe, yang awalnya sempat ketakutan serta menolak kehadiran Calder karena merasa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Namun setelah Calder memaksa untuk dibuatkan ramuan ingatan, Chloe pun tidak bisa menolak dan dengan terpaksa memberikan permintaan dari Calder. Say witch hunter. Witch hunter. Di dalam ingatannya, Calder kembali ke tempat di mana dulu dia pernah membunuh si ratu penyihir dan mulai mencari clue yang diminta oleh Dolan ke-36. Akan tetapi belum sempat menemukannya, tiba-tiba saja tubuh asli Calder diserang oleh seseorang bernama Balthazar menggunakan sebuah cairan yang disuntikan ke lehernya. Terlihat juga bahwa tangan kanan Calder telah dirantai. Karena dipaksa terbangun saat menggunakan ramuan ingatan, pandangan Calder pun menjadi kacau. Dan di saat Calder sedang berusaha untuk melepaskan tangannya dari rantai, Balthazar justru menghancurkan ramuan-ramuan yang ada di tempat Chloe ini. Setelah terbebas, Calder berusaha untuk melawan. Namun, karena pikirannya sedang kacau, Calder pun dengan mudah dikalahkan. Dan Balthazar lantas membakar tempat milik Chloe tersebut. Chloe yang sedang bersembunyi dan melihat kejadian itu berusaha untuk membantu Calder menggunakan ramuan khusus. Hingga pada akhirnya, berkat bantuan dari Chloe, pikiran Calder pun kembali normal. Namun Balthazar berhasil melarikan diri. Di sini Chloe lantas menyalahkan Calder atas apa yang telah terjadi pada satu-satunya tempat miliknya yang kini telah terbakar hebat. Keesokan harinya, Chloe mendapati dirinya terbangun di sebuah tempat yang sangat mewah dengan pemandangan indah. Yang ternyata tempat ini adalah rumah milik Calder yang saat itu terlihat sedang mencari informasi mengenai Balthazar dengan bantuan dari Dolan ke-37. Di sini Chloe sempat kembali marah kepada Calder karena semua yang dimiliki oleh Chloe kini telah menjadi abu dan lantas berniat untuk pergi dari tempat itu. Namun segera Calder memberikan penawaran untuk berjanji membuat Chloe tetap aman asalkan Chloe mau membantunya. Dan setelah berpikir cukup lama, sekitar 2 detik, Chloe pun menyetujui penawaran dari Calder. Namun untuk kembali membuat ramuan ingatan, Chloe lantas membawa Calder ke tempat pegawainya yang bernama Miranda untuk mendapatkan sebuah tanaman khusus. Akan tetapi, ketika sampai di tempat Miranda, mereka sama sekali tidak bisa menemukan tanaman khusus tersebut. Ditambah lagi, Miranda ditemukan telah meninggal. Di waktu yang sama, Chloe mendapatkan telepon dari Balthazar yang ternyata adalah pelaku pembunuhan tersebut. Chloe yang menangisi kematian Miranda lantas meminta pada Calder untuk berjanji mengadili si pembunuh Miranda. Dan kini satu-satunya tempat yang dituju untuk mendapatkan tanaman khusus tersebut adalah ke tempat seorang penyihir tua berbahaya, yang tentu saja biayanya juga tidak akan murah. Calder bersama Chloe lantas mendatangi sebuah tempat peragaan busana yang dikelola oleh seorang penyihir tua bernama Danik. Awalnya semua berjalan baik, di mana Danik pun menyerahkan tanaman khusus yang diperlukan oleh Chloe. Akan tetapi segera Chloe menyadari ada yang tidak beres dengan tanaman itu. Di waktu yang sama, Calder dijebak ke dalam sihir Danik yang membawanya kembali ke 800 tahun yang lalu, di mana ketika anak dan istri Calder masih hidup. Calder, listen to me. You are in a trap. Beruntung, berkat bantuan dari Chloe yang ternyata mampu memasuki mimpi dari Calder, Calder pun berhasil tersadar tepat ketika dirinya sedang dibawa oleh pengawal Danik untuk ditahan. Come on. Di sini Calder yang mendapati tanah kuburan yang sama dengan jejak dari Balthazar menyadari bahwa Danik telah bekerja sama dengan Balthazar. Calder pun menginterogasinya. Dan setelah mendapatkan sedikit informasi, Calder mengambil batu sihir milik Danik yang kemudian dihancurkan oleh Chloe yang lantas membuat wujud Danik kembali menua. Bitch. Dan kini Calder pun tahu bahwa Chloe merupakan seorang Dreamwalker, sebuah sebutan untuk para penyihir yang mampu memasuki pikiran maupun mimpi orang lain. Walaupun sihir tersebut termasuk dalam dark magic atau sihir yang dilarang,
Namun Calder tidak berniat untuk mengadili Chloe atas penggunaan sihir tersebut yang dilakukan demi membantu Calder. Di mana Calder kemudian justru membawa Chloe ke tempat di mana sejarah para penyihir dituliskan, termasuk sejarah dari keluarga Chloe yaitu para Dreamwalker. Dan maksud dari ditunjukkannya sejarah ini bukanlah untuk memberikan pelajaran tentang masa lalu, melainkan menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya dari para Dreamwalker. Di mana untuk melihat masa lalu, Dreamwalker bisa melakukannya secara langsung tanpa harus menggunakan ramuan ingatan, karena kekuatan itu sudah ada di dalam diri mereka sendiri. Akan tetapi Chloe menolak untuk menggunakan kekuatan itu kembali akibat trauma dari masa lalu, di mana dulunya Chloe memiliki seorang adik yang biasa membuatnya marah, dan tanpa sengaja Chloe memasuki pikiran adiknya dan melukainya terlalu parah. Sejak saat itu Chloe melarikan diri dan berusaha untuk terus menyembunyikan kekuatannya. Akan tetapi, setelah pendekatan serta panduan dari Calder agar Chloe bisa mengontrol kekuatannya, Chloe pun bersedia untuk membantu Calder. Di mana mereka lantas kembali ke masa lalu Calder saat peristiwa kematian sang ratu penyihir terjadi. Yang ternyata pada waktu itu, beberapa ksatria terlihat masih selamat, termasuk juga Dolan pertama. Terlihat juga Calder yang walaupun tubuhnya telah terbakar, namun dia masih hidup akibat kutukan dari sang ratu penyihir. Di sini Dolan pertama yang mendapati jantung dari sang ratu awalnya mencoba menusuk serta membakar jantung tersebut. Akan tetapi usaha tersebut justru malah membuat Calder kesakitan. Pada akhirnya Dolan pertama memilih untuk menyimpan serta menyembunyikan jantung tersebut. Sebuah kenyataan yang mengejutkan bagi Calder karena selama 800 tahun ini para Dolan serta Ordo Kappa dan Salib menyembunyikan keberadaan jantung itu darinya. Segera Calder pun mendatangi Dolan ke-37 dan begitu marah besar dengan rahasia ini. Namun Dolan bersikuku bahwa hal ini dilakukan demi kebaikan dari Calder, serta sumpah yang telah dikatakan untuk selalu menyembunyikan rahasia tersebut. Di sini juga diketahui bahwa ada kemungkinan Dolan ke-36 berusaha untuk menghancurkan jantung tersebut di malam kematiannya, yang besar kemungkinan dilakukan agar Calder bisa terbebas dari kutukan. Dan hal itu jugalah yang memicu Balthazar untuk mengutuk Dolan ke-36 lalu menginterogasinya mengenai keberadaan jantung tersebut. Segera, Calder mengambil sebuah peta di meja Dolan, di mana peta tersebut adalah lokasi kematian Ratu Penyihir saat ini, dan sempat meminta Chloe untuk tidak mengikutinya, karena dia tidak percaya kepada siapapun saat ini, termasuk Ordo Kappa dan Salib. This isn't who you are. It's all I am. Sesampainya di lokasi yang ditunjukkan pada peta, Calder keluar dengan membawa beberapa senjata khusus, lalu mendekati sebuah pohon tempat di mana sang ratu dulu dibunuh. Akan tetapi ternyata Balthazar telah berhasil menghidupkan kembali sang ratu dengan menggunakan jantung yang dia dapatkan dari Dolan ke-36 serta media dari tubuh Max. Dan ketika Calder bersiap menembakkan senjatanya, tiba-tiba Chloe datang untuk membantu Calder. Akan tetapi sosok Chloe tersebut adalah jelmaan dari Balthazar yang lantas menyerang Calder. Beruntung dengan cepat Calder bisa membunuh Balthazar. Namun di waktu yang sama, sang ratu berhasil menggapai tubuh Calder serta menghujam lagi jantungnya untuk mengambil kembali keabadiannya. Immortality was never yours. It was mine. Setelah itu, sang ratu pun bisa keluar dari pohon yang mengekangnya dan sempat kembali menyerang Calder sebelum akhirnya menghilang. Calder yang kini terluka karena tidak lagi abadi kembali menemani Dolan ke-36 yang di saat itu juga tiba-tiba tersadar, di mana Calder segera memberi informasi mengenai kembalinya sang ratu penyihir. Menyadari hal itu, mereka lantas memikirkan bencana yang akan datang, karena selama ini mereka tidak lagi membunuh para penyihir kuat dan jahat, melainkan hanya memenjarakan mereka pada satu tempat. Dan sang ratu penyihir dipastikan akan menggunakan kekuatan para penyihir itu untuk kembali membangkitkan serangga wabah. Di sini Dolan ke-36 pun berusaha meyakinkan Calder. Jika dulu Calder pernah membunuh sang ratu penyihir, maka kali ini pun Calder pasti bisa untuk melakukannya lagi. You must go. You have to fight. Calder pun lantas mengambil beberapa persenjataannya, termasuk pedang legendaris yang pernah dia pakai untuk membunuh sang ratu, serta tidak lupa batuan cuaca yang sebelumnya dia dapatkan di awal film. Di saat yang sama, Chloe datang dan berniat untuk membantu Calder. Pada awalnya, Calder melarang Chloe karena dalam perjanjian mereka, Calder mengatakan akan tetap membuat Chloe aman. Namun, karena Chloe terus membujuknya, Calder pun akhirnya mengizinkan Chloe untuk mengikutinya. Who says that a witch can't hunt witches? Sesampainya di depan penjara penyihir, mereka disambut oleh Dolan ke-37 yang juga berniat untuk ikut membantu. Dan ketika memasuki ruangan,
mereka segera dikejutkan dengan sarang serangga wabah yang telah siap untuk dilepaskan, serta para dewan penyihir yang terlihat telah dikalahkan. Di dalam penjara penyihir, Calder mengungkapkan bahwa untuk bisa menghentikan penyebaran serangga wabah, mereka harus memutus rantai mantra dari para penyihir yang telah ditahan tersebut. Untuk itu, Calder lantas melepaskan Alec dan meminta Chloe untuk melukainya melalui pikiran, sehingga rantai mantra dipastikan akan terputus. Calder lantas meminta Dolan untuk menemani Chloe serta membantunya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Be careful now. So are you worried about me then? Sedangkan Calder sendiri berusaha untuk menghentikan pergerakan Sentinel, sebuah monster yang akan selalu bangkit ketika tahanan penyihir dilepaskan. Walaupun tidak mudah, namun pada akhirnya Calder berhasil mengalahkan Sentinel. Sementara itu, Chloe yang memasuki pikiran Alec juga berhasil mengalahkannya, walaupun sempat menerima luka di tangan kanannya. Dan benar saja, setelah kematian Alec, mantra sihir pun segera berhenti. Di sisi lain, Calder yang menghadapi sang ratu mendapati dirinya terbawa ke dalam alam mimpi. Ya pada dasarnya sang ratu penyihir sendiri adalah seorang Dreamwalker sama seperti Chloe, di mana saat ini sang ratu membawa Calder untuk bertarung di ilusi masa depan. Setelah pertarungan itu, sang ratu kembali membawa Calder di dunia nyata dan bertarung dalam kegelapan. Di sini, Calder kemudian menggunakan ramuan pamungkas yang ia gunakan untuk membalut pedangnya, sama seperti peristiwa 800 tahun yang lalu. Sang ratu pun tidak berdaya menghadapi pedang itu. Namun, ketika Calder akan mengeksekusinya, datanglah Dolan ke-37 sambil menodongkan senjatanya ke arah Chloe. Yang ternyata selama ini, Dolan ke-37 berpihak kepada Ratu Penyihir. Hal ini dikarenakan sebenarnya yang meninggal dalam peristiwa kebakaran di masa kecilnya bukanlah orang tuanya, melainkan para penyihir yang telah membakar rumah itulah yang adalah orang tua Dolan ke-37. Walaupun begitu, Dolan terlahir tidak memiliki kekuatan sihir. Maka dari itu, dia menunggu kedatangan sang ratu agar membuatnya utuh sebagai seorang penyihir. Setelah penjelasan itu, Dolan lantas beberapa kali menembak tubuh Calder yang seketika itu juga ambruk tidak berdaya. Dalam kesempatan ini, sang ratu kemudian menggunakan Chloe sebagai media penyambung mantra. Dan tidak butuh waktu lama, serangga wabah pun mulai keluar dan menyebar ke langit kota New York. Look at you. You ugly bitch of a morning. Setelah penyebaran itu, Dolan berlutut kepada sang ratu dan memohon agar memberinya kekuatan sihir. Akan tetapi, sang ratu menolak dan justru membunuh Dolan ke-37. Sementara itu, Calder dalam keadaan kritisnya bermimpi didatangi oleh istri dan anaknya yang meminta serta memberi semangat kepada Calder untuk bangkit dan melanjutkan perjuangan. Go, my love. Fight. Segera dengan menggunakan batuan cuaca yang dia jatuhkan ke dalam air, Calder kembali bangkit bersama dengan badai di dalam penjara sihir tersebut. Dan pertarungan pun dengan cepat bisa diakhiri oleh Calder setelah memanfaatkan pedangnya bersama petir dari badai yang muncul untuk membunuh sang ratu. Setelah sang ratu dikalahkan, Chloe bergegas mendekati tubuh Calder yang saat itu juga mendapati bahwa kutukan keabadian kembali ke dalam tubuhnya. Dan karena Calder tidak ingin lagi sang ratu bangkit, dia lantas berniat untuk menghancurkan jantung sang ratu, yang sudah jelas akan membuat Calder sendiri meninggal. Namun usaha itu segera dihentikan oleh Chloe dengan alasan ketika Chloe memasuki pikiran dari Alec, dia sempat melihat adanya makhluk yang lebih kejam daripada sang ratu. Sebuah makhluk kegelapan yang sedang menunggu dunia tanpa kehadiran Calder. Mendengar hal itu, Calder pun mengurungkan niatnya. Dan kali ini, Chloe berjanji akan bekerja dengan Calder serta bersama menyimpan jantung sang ratu. Dan terus merahasiakan keberadaan jantung itu dari Ordo Kapak dan Salib yang kini tidak lagi dipercayai oleh Calder. Besides, you used to owe me $50,000. 5,000.
So we're negotiating then. Adegan berpindah memperlihatkan Calder yang sedang berbincang dengan Dolan ke-36, di mana kali ini Calder meminta Dolan ke-36 untuk kembali bekerja bersamanya. Karena dari Dolan-Dolan yang lain, hanya Dolan ke-36 lah yang paling dipercayai oleh Calder. Serta kali ini mereka akan bekerja sendiri tanpa adanya kerjasama dengan Ordo, Kappa, dan Salib. Dan film pun berakhir. Dan sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.